Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Andina. Saya Mastura. Saya Fikriani. Saya Febri Adriani. Saya Rika Dwi Dalwani. Saya Nur Omri Adifa. Akan memaparkan beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton. Setiap sila dalam Pancasila mengajarkan nilai-nilai esensial, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk hidup demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan sosial dan memperjuangkan kesetaraan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati keberadaan beragama dan kepercayaan orang lain. Contohnya, ketika kita berteman dengan orang yang berbeda keyakinan, kita tidak boleh memaksakan keyakinan atau pandangan agama kita kepada orang tersebut karena hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan. Yang kedua, menjaga kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Contohnya, kita sebagai mahasiswa harus aktif dalam berbagai kegiatan seperti bakti sosial, kajian, serta perayaan-perayaan hari besar keagamaan yang dapat meningkatkan rasa toleransi dan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, hal tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangannya adalah ketika menerapkan nilai-nilai tersebut, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa kepada individu atau kelompok yang mempunyai rasa toleran yang rendah, karena hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan atau konflik, sehingga menyebabkan rendahnya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi kita untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya toleransi. Selain itu, kita juga dapat melakukan dialog antar umat beragama. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa toleransi serta mempererat hubungan antar umat beragama, sehingga nilai Pancasila terutama sila pertama dapat terwujud dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai penting dalam sila kedua ini serta penerapannya adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Misalnya dalam pembentukan kelompok atau pembagian kelompok, setiap anggota diberikan peran yang setara dan juga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota dihargai kontribusinya secara adil. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sikap cinta sesama manusia. Hal ini dapat diterapkan dalam lingkungan sosial seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan, mengikuti gotong royong dan juga mengikuti kegiatan sosial seperti pembagian bansos, penggalangan dana untuk warga yang sedang membutuhkan. Namun, dalam penerapannya tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Tentunya terhadap tantangan maupun hambatan dalam penerapannya. Misalnya masih ada lingkungan sosial yang penuh dengan stereotip atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Ketika kita ingin berlaku adil, maka kita akan dianggap berpihak atau berbeda dari mayoritas. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan contoh nyata dalam berlaku adil dan inklusif, serta memberikan edukasi sejak dini, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan saling menghargai perbedaan seperti suku, bahasa, budaya, dan agama. Adapun nilai-nilai penerapan Pancasila ketiga yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan persatuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bahasa, budaya, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dengan menjalin hubungan yang baik dan terbuka kepada siapapun dapat membantu memperkuat rasa kebersamaan dan mencegah perpecahan. Misalnya di sekolah ataupun perkuliahan kita saling bekerja sama dengan teman dari berbagai daerah tanpa diskriminasi. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana memiliki dua nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain.
Contohnya, dalam kerja kelompok tugas kuliah, seorang mahasiswa tidak memaksakan ide-idenya dipakai satu-satunya, meskipun ia merasa yang paling benar. Ia tetap memberi ruang kepada anggota kelompok lain untuk memberikan idenya. Adapun hambatan dalam penerapannya yaitu ada satu anggota yang terlalu dominan dan sulit menerima kesepakatan sehingga menyebabkan adanya konflik dan anggota lain menjadi lebih pasif. Solusinya yaitu membuat komunikasi kelompok dari awal seperti memberi giliran berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya, dalam suatu organisasi, saat menentukan program kerja tahunan, pengurus mengadakan rapat terbuka untuk mendengarkan masukan dari para divisi dan anggota sebelum mengambil keputusan tentang program yang akan dikerjakan. Adapun hambatan yang dalam penerapannya itu, dalam musyawarah memakan waktu yang lama dan sulit mendapatkan kesepakatan jika banyak perbedaan. Adapun solusinya yaitu menggunakan sistem voting setelah musyawarah dan memberi batas waktu diskusi agar proses musyawarah lebih efisien. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua nilai yang saya ambil dalam sila kelima, yaitu menghargai hak orang lain. Adapun pengalaman pribadi, ada satu pengalaman yang menurut saya yang cukup bagus untuk tugas kelompok. Awalnya saya cenderung mendominasi pada diskusi tersebut dan kurang mendengarkan pendapat-pendapat dari teman saya. Namun setelah menyadari bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat mereka dan berhak untuk berpendapat pada diskusi tersebut. Hambatan dan tantangannya, terkadang dalam situasi tersebut sering muncul untuk mengabaikan pendapat atau meremehkan orang lain. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlunya untuk mengembangkan sikap empati dan kepercayaan diri, dan perlunya untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapatnya. Yang kedua, suka bekerja keras. Selama kuliah, saya pernah mengalami tugas akhir yang menurut saya sangat menantang dan memerlukan waktu serta tenaga yang cukup besar. Ada masa saya merasa lelah dan ingin menyerah, namun dengan menanamkan sikap untuk bekerja keras dan memotivasi diri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut atau tugas tersebut selangkah demi selangkah. Adapun hambatan dan tantangannya itu seringnya muncul rasa malas dan adanya godaan untuk bersantai atau menunda-nunda pekerjaan. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan baik serta membuat perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, itulah tadi beberapa penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan cerminan dari harapan hidup bangsa Indonesia agar warganya menjunjung tinggi keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.